Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat pagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus, rekan sahabat handai tolan, para pemirsa. Kiranya semangat pagi selalu menyertai kita. Doa dan harapan saya, kita selalu dilindungi oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan iman terus-menerus dalam hidup kita dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga apabila ada tantangan-tantangan yang berat yang kita hadapi, kita tidak kecewa, kita tidak menolak Tuhan, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan, seperti dalam kisah yang akan saya bawakan sebentar. Oke, kita akan buka Alkitab kita, ya. Alkitab kita dalam Mazmur 34, ya. Mazmur 34 ayat yang ke-18 sampai 23. Saya akan beberapa kali membawakan ini juga seperti Mazmur 37. Dan saya akan mulai dari bagian terakhir. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hatinya, dan Ia menyelamatkan orang-orang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah Tuhan menolong orang-orang benar di masa kesulitan. Kalau mau saya singkat, Tuhan menolong di masa kesusahan, ya. Jadi Tuhan akan menolong orang benar dalam segala kesusahannya, karena Ia telah berjanji untuk menyertai, untuk melindungi, untuk memberikan yang terbaik kepada umatnya yang mengasihi Dia. Dan janji ini akan berlaku bagi setiap kita yang mau berpegang, yang mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup benar karena kita mau cari-cari, bukan karena memang itu keinginan Tuhan, itu kerinduan Tuhan. Kita tidak bisa bersandiwara, kita tidak bisa munafik di hadapan Tuhan, tapi Dia akan melihat sampai ke dalam relung hati kita yang paling dalam. Dan ini adalah kisah Daud, bagaimana dia mendapatkan tantangan yang begitu luar biasa dari Raja Saul, ya. Kemudian bagaimana Raja Saul mencoba untuk membunuhnya, dan kata beribu-ribu dibunuh oleh Saul, tetapi berlaksa-laksa dibunuh oleh Daud. Itu menyakitkan hatinya. Seharusnya kan dia bangga, bagaimana tidak, seluruh bangsa Israel takut menghadapi Filistin. Tapi dia orang kecil yang merah ke pipinya, kemerah-merahan, kata firman Allah, yang ganteng, yang cakep, tapi kecil. Si Goliat yang besar itu. Dan akhirnya kita tahu ceritanya, dia berapa kali mengalami tekanan, mau ditombak, mau dibunuh. Bahkan karena pelariannya ini, imam di Nob itu dibunuh, kira-kira 80-an orang itu. Wah, sadis lah, ya, hanya untuk mencari ini. Dan di kisah ini, di mana kita tahu bahwa ke kota Gad, di mana Raja Yakis, Raja Akis memerintah kota Gad itu. Jadi dibawa dia ke depannya. Yang dia bersandiwara seperti orang gila yang ya seperti orang gila lah gitu. Dan lalu dia diusir.
luar biasa tekniknya. Orang yang terkenal, orang yang luar biasa di sekitarnya. Jadi ketika dia lari, wah repot dia. Tapi akhirnya dia rupanya dikasih akal oleh Tuhan, berpura-pura gila. Tapi bukan di situ intinya. Tapi saya mau katakan bahwa yang pertama dikatakan oleh firman Allah, orang benar berseru Tuhan akan menjawabnya atau mendengarnya. Jadi kalau Anda termasuk orang benar mengalami masalah dalam kehidupan Anda, wah, Anda akan dijawab oleh Tuhan. Dan ini sebuah kisah di mana seorang atau keluarga suami dan istri sangat sibuk bekerja, dan kemudian mereka meninggalkan anak-anak mereka di tangan-tangan orang ya katakanlah tidak bertanggung jawab begitu. Dan mereka bertumbuh, tapi bersyukur anak ini adalah anak yang taat kepada orang tuanya. Sekalipun merasa kesepian, sekalipun merasa ingin terus dekapan orang tuanya, dan mereka sangat jarang sekali bisa berkumpul bersama-sama terkecuali di malam hari, ya. Dan itu pun nggak berapa banyak, karena kegiatan-kegiatan bisnis yang begitu luar biasa, akhirnya keluarga ini mengalami keretakan dan tidak lagi mengasihi satu dengan yang lain. Kemudian suaminya sakit kanker, dia juga sakit yang membawa mereka kepada titik nol, di mana sahabat-sahabatnya yang tadi mengeluh-elukan mereka orang keluarga sukses, memiliki perusahaan dan ini, karena sakit penyakitnya itu mereka mengalami keadaan yang dari kaya raya menjadi miskin, ya. Tapi ketika mereka berbalik kepada Tuhan dan mereka mendapat penghiburan, kekuatan dari Tuhan, dan mereka punya gairah hidup lagi, yang nggak mau saya katakan, ketika mereka mengalami semua keterkenalan, high status, punya kekayaan, punya posisi, tapi hidup mereka tidak pernah bahagia. Tapi justru di tengah-tengah situasi yang sulit itu, di mana Tuhan menolong mereka, membebaskan jiwa mereka dari tawanan setan, dari status keterkenalan, dari status kekayaan mereka yang selama ini mereka bangga-banggakan, sehingga mereka melupakan Tuhan, tidak lagi mengutamakan Tuhan. Anda tidak dilarang mencari nafkah, tapi kalau Anda tidak melibatkan Tuhan dalam situasi pekerjaan Anda, dalam situasi kesuksesan Anda, itu akan membawa kehancuran. Tapi kalau dalam kehancuran itu masih bisa datang kepada Tuhan, bersyukurlah. Ya, keluarga ini dipulihkan dan semua mereka kembali kepada jalan Tuhan, dan mereka mendapatkan kekuatan baru, mendapat dukungan dari rekan-rekan mereka di mana mereka bergereja. Jadi Tuhan ketika orang benar berseru, Tuhan mendengarkan mereka. Lihat saja bagaimana Ayub mengalami situasi yang sangat luar biasa, tapi Tuhan menolongnya, Tuhan memberkatinya 2 kali double, ya. Jadi begitu luar biasanya Tuhan. Jadi kalau Anda masuk golongan orang benar, Anda istimewa di hadapan Tuhan. Mungkin Anda tidak istimewa di hadapan orang-orang lain karena Anda tidak bisa diajak kompromi, tidak bisa diajak hura-hura, tidak bisa diajak minum minuman keras, tidak bisa diajak minum dan lain sebagainya. Tapi Anda istimewa di hadapan Allah, dan kalau ada masalah, Tuhan akan meluputkan engkau dari segala masalahmu kalau engkau berseru kepada Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah ayat 18b, orang benar dilepaskan dari segala kesesakan. Tentu kita pasti punya kesesakan dia. Makanya firman Allah katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi Tuhan izinkan kesesakan itu terjadi dalam hidup kita, supaya kita berseru, supaya kita bisa melihat pekerjaan Allah. Karena Tuhan katakan, berseru kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Jadi Tuhan meluputkan orang-orang benar dari segala pergumulan kehidupan mereka, sehingga diberikan kemuliaan kepada Tuhan, diberikan keagungan kepada Tuhan. Jadi jangan pernah, kemarin itu bagaimana saya berkata orang benar mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Dan ini kita bisa melihat bagaimana Daud dalam situasi yang demikian
rupa, tetapi dia tetap tahu kepada siapa dia harus lari, kepada siapa dia harus berseri. Sekalipun Alkitab kan sudah katakan, kemalangan orang benar itu banyak, kesusahannya banyak, disalah mengerti. Padahal si Daud nggak ingin mengambil kerajaannya si Saul, tapi karena perilakunya akhirnya Tuhan mengangkat dia. Bukan karena si Daud mau mengkudeta dia, bukan, tapi karena kenakalan dari Raja Saul itu. Jadi orang benar pun kalau Anda terus keluar dari firman Allah ditolak oleh Tuhan. Tapi kalau Anda dari luar sana orang tidak percaya, tapi Anda mulai percaya kepada Tuhan, mengaku Yesus, dan Anda berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab Anda. Tuhan akan mendengarkan ya persoalan Anda. Lalu yang ketiga dikatakan oleh firman Allah, Tuhan dekat kepada orang benar. Haleluya. Saya suka ini. Itu sebabnya ketika kita dibenarkan oleh Allah, seharusnya kita harus menjaga hidup kita supaya tetap di dalam kehendak Allah, supaya tetap kita melakukan apa yang dimaui Allah, sehingga ketika kita mengalami masalah-masalah yang berat, Tuhan menolong dalam kesusahan kita, dalam kesesakan kita, dalam penderitaan kita. Tuhan terbukti, Dia Tuhan yang sangat terbukti menolong kehidupan orang-orang percaya. Pada waktu kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, bagaimana Tuhan menyatakan segala kekuatannya, segala kemuliaannya, dengan tangan yang teracung membawa bangsa Israel dan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Tapi bangsa ini, saya pernah katakan, bangsa yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Mereka hanya mau menikmati yang baik, tapi ketika susah, bukan mereka berseru kepada Allah, tunggu bersungut-sungut dulu. Yang disuruh berseru itu Musa, Harun, atau Maryam. Dan mereka kalau langsung berteriak pada Tuhan, Tuhan, terima kasih Engkau sudah keluarkan kami. Ya, seharusnya kita seperti jemaat di apa itu loh, di Filipi, yang suka ya bersukacita di dalam penderitaan, bersukacita di dalam melayani, bersukacita di dalam keyakinan dalam iman mereka, bersukacita di dalam memberi dan lain sebagainya. Ya, tadi kemarin saya mengajar dalam bahasa Inggris kepada anak saya yang kelas 2. Dan kebetulan anak ini baru masuk. Kemudian saya bertanya dalam bahasa Inggris, nggak tahu sama sekali. Dan dia ngomong pun nggak mau, ya. Dan saya bilang kepada dia, kamu harus belajar, nak. Kamu sudah kelas 2 berapa tahun, kamu sudah berbahasa Inggris, tapi kamu tidak tahu. Tapi saya mau katakan, Anda bisa. Kalau Anda mau meniru, mau melakukan, mau bekerja sedikit lebih keras, Anda bisa. Tanya teman-temanmu ketika mereka juga saya ajar, mereka tidak tahu apa-apa. Tapi ketika saya karena saya mengajar bukan hanya sekedar mengajar. Saya paling prihatin kalau murid saya tidak tahu. Tetapi namanya kita ingin mereka bisa tahu, tapi murid itu kadang-kala ada yang memilih untuk tidak tahu. Ya. Tapi kalau mereka yang karena saya pronunciation-nya akan saya cek, dan setiap kemampuan mereka, setiap kali saya mengajar akan saya cek, dan kemampuan mereka akan saya cek dalam perkembangan mereka. Setiap kali saya belajar, mengajar mereka. Dan setiap kali bertemu dengan mereka, saya akan praktekkan di dalam bahasa Inggris kepada mereka. Sehingga mereka punya keberanian. Saya katakan jangan malu, don't be shy, don't be afraid, but brave to speak in English, ya. Because this is very important to our life. Yeah. This is the first language for all the world. Jadi kalau kita, jadi kemudian anak ini, aduh Pak, nggak bisa. Saya bilang, you don't say, I cannot speak English, but you say, I will try. Kalau Anda katakan, I cannot speak English, all energy akan datang kepadamu dalam keadaan yang negatif. Tapi kalau Anda mengatakan saya coba, all energy from your life will come to you in positive. Jadi kalau orang dalam positif, mereka akan mendapatkan yang positif. Itu mulai
dan temannya yang saya ajar sebelumnya, saya suruh mengajar para sama-sama murid, tapi saya juga mengontrol mereka, pronunciation mereka salah, saya kontrol juga, sehingga mereka akan terus berani untuk berkata-kata dalam bahasa Inggris. Ya, jadi saya katakan saya bukan seorang guru bagi mereka, tapi saya seorang mentor yang bertugas melatih mereka, karena mereka harus siap bekerja di dunia nyata, di dunia tourism. Sebabnya kita penting melakukan kehendak daripada Tuhan dalam kehidupan ini. Menjadi orang benar, itu kita harus menjadi pilihan kita. Karena Tuhan mau menjadikan kita orang benar di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita menjadi orang benar, Tuhan dekat kepada kita, kata firman Allah. Ya, kalau ketika kita remuk hati, broken heart, mungkin karena sesuatu hal dikecewakan oleh teman terdekat, oleh orang kan, kita percaya lalu itu memang menyedihkan. Saya berkali-kali mengalaminya, tapi saya tidak pernah marah terhadap orang itu. Saya terus membina hubungan dengan orang itu sekalipun kami harus berpisah, ya gitu ya. Tapi saya tidak akan pernah saya saya benci, tidak akan itu. Lalu kemudian pada orang-orang benar yang remuk jiwanya, dan Tuhan betul-betul akan memberikan kekuatannya, dan juga Tuhan akan melindungi, membebaskan, dan membebaskan dia dari segala hukuman ketika pengadilan Tuhan datang. Jadi Tuhan menolong orang-orang benar di masa kesusahannya. Jadi kalau engkau mau mendapat pertolongan yang dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Dahsyat itu, lakukanlah bagianmu, supaya Tuhan melakukan bagiannya. Mari kita tunduk kepada Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Tuhan tolong kami, sehingga setiap kami, Tuhan, masuk dalam kumpulan orang-orang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga setiap kami menjadi orang benar, ketika kami berseru, Tuhan menjawab. Ketika kami mengalami kesesakan, Tuhan melepaskan kami, dan kami tahu bahwa orang-orang benar itu disukai Tuhan. Tuhan dekat kepada orang-orang benar. Terima kasih, berkati firman-Mu. Dan kami mau berdoa kepada bangsa, Presiden dan Wakil Presiden. Mari Engkau tolong mereka dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga keadilan dan kebenaran menjadi bagian hidup mereka. Dan kami juga berdoa buat aparat diberkati, lalukan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memutarbalikkan kebenaran hanya demi mendapatkan uang suap dan lain sebagainya. Tuhan, lalukan itu dari para aparat kami, khususnya di kepolisian yang hari-hari ini kami melihat ada yang lagi viral tagarnya, jangan melapor kepada polisi. Kami tetap berdoa, tetap kami percaya bahwa polisi harus tetap ada di negara kami ini, karena bagaimanapun itu bukanlah institusi, itu hanya memang ada oknum tertentu menyadari tugas dan tanggung jawabnya, yang mungkin juga bisa menyalahkan tugas dan tanggung jawabnya. Tapi kami yakin dan percaya polisi masih dibutuhkan di bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, semuanya diberkati. Juga eksekutif, legislatif, yudikatif diberkati oleh Bapa di surga. Di dalam nama gereja Tuhan juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Dan rekan-rekan sahabat kami gereja Pantekosta dimanapun mereka melayani, Tuhan juga menyertai umat-Mu, gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati, dan juga seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya kebaikan-Mu bagi Indonesia. Terima kasih bagi Indonesia. Jayalah Indonesia, makmurlah Indonesia, diberkatilah Indonesia, karena hidup kami dalam berkenan kepada Tuhan Bapa di surga. Biarlah dilalukan daripada kami kebencian, iri, sirik, dan dendam satu dengan yang lain. Tapi biarkan kami diberikan saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi orang-orang yang sakit, baik yang COVID, baik yang sakit apapun. Mari dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau sakit, taruh di tempat yang sakit, Tuhan akan datang kepadamu dan Dia akan menyembuhkan engkau apapun sakitmu. Dan yakin dan percayalah selalu ada mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, mari engkau
Ulurkan tangan-Mu kepada mereka, karena kami tahu Tuhan kami yang kami sembah dalam Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah mengenal ruang atau waktu atau jarak. Saat ini kami berdoa ketika mereka meresponi, Tuhan mampu menolong apapun sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menumpangkan tangan atas mereka dan Engkau sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, sehingga sembuh mereka dari sakit penyakit mereka, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir, dan segala sakit penyakit, dan Tuhan sembuhkan. Dan juga mereka yang COVID, Tuhan lalukan dari roh maut dan Kau sembuhkan. Para dokter juga, para satgas COVID diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi mereka yang terdampak ekonomi mereka karena COVID ini. Kami doakan agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu bagi mereka. Tuhan, kami yakin akan kebaikan-Mu bagi mereka. Kami yakin akan pertolongan-Mu bagi mereka. Dan kalau Engkau orangnya, dengarkan firman Allah. Yesus berkata, marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Datanglah pada Yesus. Dan kalau engkau mau datang kepada Yesus, angkat kedua belah tanganmu. Tuhan Yesus, lihatlah mereka yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan datang kepada mereka. Apapun yang dikerjakan tangan mereka buat berhasil, sehingga dari situ mereka bisa mencukupi kehidupan mereka. Mungkin ada tanggung jawab mereka yang harus mereka selesaikan, bil-bil mereka. Tuhan tolong sehingga mereka tetap memuliakan sebagaimana Tuhan katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku, sehingga mereka dapat memuliakan engkau Tuhan, bukan mengaibkan engkau dengan jalan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mau mengalami transformasi Tuhan. Dan kalau engkau orangnya, dengarkan firman Allah. Dia berkata, aku datang bukan mencari orang berdosa, melainkan mencari orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi jangan berkecil hati, karena Tuhan mau lepaskan engkau. Tuhan mau membuat engkau berarti. Lihatlah bagaimana Saulus yang mengalami transformasi dari Tuhan, karena Tuhan datang kepada dia dan Tuhan mengubah hidupnya karena Tuhan ada dalam kehidupannya. Itulah doa saya kepada Tuhan, masuklah dalam hati mereka Tuhan, yang menaruh tangan mereka di dalam nama Yesus. Ubahkan mereka, pakai mereka. Dan bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami juga berkata kepadamu, keputusanmu sudah tepat. Dengarkan firman Allah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi keputusanmu yang sudah sangat baik itu, mari terus pelihara, dan mari kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya mengaku segala dosa dan kelemahanku di hadapanku. Aku butuh Tuhan, aku butuh pengampunan Tuhan. Itu sebabnya ampuni segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan, dan sucikan aku dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus, saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat dalam kehidupanku. Dan ku percaya saat ini sudah menerima hidup yang kekal dan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan dan menjadi warga negara-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi orang-orang muda. Lahirlah orang-orang muda seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Lahirlah orang-orang hebat yang seperti Samuel, Yesaya, Yeremia, dan juga orang-orang yang seperti para rasul dan lain sebagainya. Tuhan Yesus, lahir pula lah orang-orang pebisnis hebat di bangsa kami ini, seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Ayub Tuhan, dan banyak lagi Bapa di surga. Dan karena mereka adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan. Dan itulah yang kami harapkan dari generasi ini, generasi orang-orang muda yang hidup berkenan di hadapan Allah, yang kesukaan mereka adalah menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih sehingga bangsa ini ketika mereka percayakan, bangsa ini dibawa kepada kemakmuran, kemajuan, dan takut akan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan Tuhan memberkati kita apabila kita beraktivitas setelah pagi hari ini. Ingatlah bahwa untuk mentaati prokes yang 5 itu, memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan hand sanitizer, yang ketiga itu menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumun, yang kelima mengurangi mobilitas, yang keenam yang tidak kalah pentingnya
yaitu berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk lingkunganmu, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara ini. Sehingga kita semua dilalukan dari sakit penyakit dengan satu harapan kita bersama, COVID ini segera pada titik nolnya, dan kita kembali pulih sebagaimana sedia kala. Kita bisa beraktivitas dan melakukan tanpa lagi was-was dan rasa takut. Tuhan Yesus memberkati, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus, dan juga apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Kalau dicaci itu sakit, jangan mencaci orang. Kalau mencubit itu sakit, jangan mencubit orang. Jadi Tuhan ini dikulirannya Tuhan Yesus. Dan juga saya mau katakan kepada kita, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati, dan menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Jangan Anda tertawa di tengah-tengah penderitaan, tengah-tengah sukacita orang. Ya, jangan. Tuhan Yesus memberkati kepada Anda yang terlibat dalam transaksi narkoba, pengedarkah, penggunakah. Saya mau katakan Tuhan Yesus sangat mengasihimu, bertobatlah. Ya, jangan hancurkan dirimu, karena narkoba dapat menghancurkan hidupmu, menghancurkan generasimu, menghancurkan reputasimu, dan lain sebagainya. Katakan tidak terhadap narkoba, kepada karena ia terhadap Tuhan dan firman Allah. Anda akan melihat kekuatan Allah yang supranatural mengalir membebaskan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Dan satu lagi yang saya katakan, sehingga kita dapat berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya. Amin.